Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada di hadirat Tuhan. Kami dapat menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami mau dengar firman Allah. Tuhan berbicara buat kami semua. Biar firman-Mu mendapatkan bagian terbaik dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, hari ini saya ingin berbicara tentang menjadi sukses. Bapak Ibu, dalam hidup ini semua orang ingin hidup sukses. Semua orang berkeinginan menjadi sukses, bercita-cita menjadi sukses. Bahkan orang rela melakukan apapun untuk mencapai sukses dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, maka apa kata dunia tentang sukses? Dunia mengatakan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa sukses berarti berhasil atau beruntung. Jadi dunia mengatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang mengalami keberuntungan dalam semua aspek dalam kehidupan. Berhasil atau beruntung adalah keinginan. Semua orang termasuk keinginan kita untuk mencapai sukses. Karena Allah pun rindu untuk kita berhasil. Itu sebabnya dalam bagian yang lain dikatakan bahwa Allah rindu menjadikan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita naik dan bukan turun. Dan Allah rindu supaya kehidupan kita diberkati. Itu sebabnya sukses adalah apa yang Allah katakan buat kita melalui firman Tuhan. Coba kita baca dalam 1 Mazmur pasal yang pertama ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu akan menjumpai atau menemukan bahwa Alkitab bilang berbahagialah orang yang berjalan menurut, yang berjalan tidak menurut nasihat orang fasik. Berarti orang yang disebut berbahagia, orang yang hidupnya berhasil adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka ini menjadi poin penting bagi kita dalam bagian ini, bahwa mereka akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, bahkan apa saja yang dibuat Tuhan berhasil. Berarti orang yang sukses adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sukses berarti melakukan apapun atau segala sesuatu yang Allah inginkan. Orang yang mengikuti proses akan mencapai sukses. Walaupun sukses tidak semudah yang kita inginkan. Jadi, kalau kita lihat orang sukses, kita akan mungkin berkata, dia kenapa menjadi sukses? Tapi kalau coba kita bertanya kepada orang-orang yang sukses dalam kehidupan mereka, mereka melewati berbagai rintangan, berbagai tantangan, berbagai kesulitan, sehingga mereka dapat mencapai sukses dalam kehidupan mereka. Tidak ada sukses yang mudah. Yang ada adalah sukses dimulai dari proses yang panjang hingga kita mencapai sebuah pencapaian yang namanya kesuksesan dalam kehidupan kita. Saya memberi contoh kepada kita tentang seorang tokoh di Indonesia bernama Gus Dur. Ia menjadi presiden pertama di Indonesia dengan matanya buta. Bapak Ibu, kelemahan fisik itu bukan faktor untuk kita tidak mencapai sukses dalam kehidupan kita. Jadi sukses itu tidak ditentukan oleh kelemahan fisik, oleh kelemahan fisik seseorang. Kita bisa dapat jumpai di dunia nyata hari ini. Ada begitu banyak orang yang punya kelemahan fisik, buta, tuli, bahkan berbagai hal lain yang bisa kita jumpai. Namun bukankah mereka menjadi orang-orang yang sukses? Maka dengan demikian, maka sukses bukan menjadi kelemahan fisik,
bukan menjadi ukuran bagi seseorang untuk mencapai sukses di dalam kehidupannya. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah tokoh seorang perempuan yang bernama Megawati Soekarno Putri, yang adalah presiden wanita pertama di Indonesia. Yang mengubah paradigma orang, yang mengubah paradigma bagi banyak orang tentang wanita, bahwa wanita tidak akan mungkin mencapai sukses. Tetapi sukses tidak ditentukan oleh gender seseorang. Banyak kita jumpai wanita-wanita hebat, wanita-wanita perkasa, wanita-wanita luar biasa yang telah mencapai sukses luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan salah satu contohnya adalah Megawati Soekarno Putri yang menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Maka dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa sukses tidak bisa tidak ditentukan, atau sukses kita, ya, kelemahan fisik kita itu tidak ditentukan oleh kelemahan fisik kita. Kelemahan fisik kita itu tidak ditentukan oleh gender kita, laki-laki maupun perempuan. Kita semua bisa mencapai sukses kalau kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi sukses karena sukses ada di tangan kita. Sukses tidak ada di tangan orang tua kita. Mereka hanya menjadi motivasi, mereka hanya menjadi pendorong buat kita. Tapi sukses tidak ada di tangan mereka. Sukses ada di tangan kita. Kitalah yang menentukan bagaimana langkah kita untuk menjadi sukses dalam kehidupan ini. Nah, apa rahasianya seseorang mencapai sukses? Yang saya catat di sini, bagian yang pertama adalah orang sukses adalah orang yang bekerja keras. Jadi orang sukses itu artinya dia kerja keras, tidak malas, tidak gengsi. Kejadian pasal 2 ayat 15 bilang begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diciptakan untuk kerja. Jadi seharusnya kita tidak bergantung, ya, atau menggantungkan segala sesuatu kepada manusia. Sebab itu manusia diajarkan untuk bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Kita tidak boleh malas. Kemalasan tidak akan membuat kita mencapai apapun dalam hidup kita. Tapi kerajinan akan membuat kita mencapai sukses dalam kehidupan kita. Kerja keras berarti segala sesuatu yang kita lakukan dengan kemauan yang kuat. Jadi seorang yang kerja keras artinya dia punya kemauan yang kuat untuk mencapai apapun di dalam kehidupannya. Tidak mudah berubah-ubah, dia konsisten. Jadi seorang yang mau berhasil, yang beruntung, yang bekerja keras, dia tidak berubah-ubah. Dia konsisten dengan segala keadaan, dia konsisten dengan segala sesuatu dalam kehidupannya. Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 6. Demikian bunyi firman Allah. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Allah menjanjikan kepada setiap orang, bahwa orang yang bekerja keras akan dapat menikmati hasil dari kerja keras. Ya, jadi kerja keras tidak akan bisa mengkhianati hasil. Kalau kita kerja keras, kita bekerja dengan antusias, kita bekerja dengan penuh semangat, kita bekerja dengan penuh gairah, kita melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat dalam kehidupan kita. Kita akan mencapai sukses dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati sukses itu dalam kehidupan. Bahkan Rasul mengatakan kepada kita bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi kerja keras, ya, menjanjikan. Ya, kerja keras itu akan membawa sebuah keberuntungan, akan membawa sebuah hasil. Khotbah 3 ayat 13 bilang begini. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Allah juga menjanjikan hasil yang dapat kita nikmati atas kerja keras kita. Tapi Allah juga mengingatkan kita melalui firman Allah ini, bahwa segala yang kita capai dalam hidup kita itu hanya karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus akui bahwa segala sesuatu yang kita capai hari ini bukan karena kita pun kuat, bukan karena kita pun gagah, bukan karena kehebatan kita, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan.
bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita dapatkan, semua yang dapat kita nikmati bukan karena siapa kita, tapi karena Tuhan memberi itu buat kita. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita capai dalam hidup kita itu hanya karena anugerah Tuhan. Ya, saya memberi contoh bagi kita tentang seorang tokoh bernama Thomas Alva Edison. Siapa dia? Thomas Alva Edison adalah penemu dan pencipta lebih dari 2000 jenis lampu. Ternyata pendidikannya hanyalah SD, bahkan punya prestasi yang tinggi. Pendidikan bukan penghambat dari sukses. Ya, sekali lagi, pendidikan bukan penghambat dari sukses. Ini bukan berarti kita tidak perlu bersekolah setinggi-tingginya. Ya. Kita perlu bersekolah. Kita perlu menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Tapi dari bagian ini kita dapat melihat bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan dalam hidup kita, termasuk pendidikan, bukan penghambat dari sukses. Kita bisa temukan banyak orang yang kurang berpendidikan, tapi mereka menjadi orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang punya pengaruh. Ya. Tapi itu juga bukan berarti kita tidak perlu bersekolah. Karena justru mereka tidak sekolah saja justru mencapai sukses dalam hidup. Ya. Itu bukan menjadi penghambat bagi kita untuk mencapai sukses. Orang yang dapat mencapai sukses tidak mudah menyerah sekalipun ia banyak menemui jalan buntu dan kegagalan demi kegagalan dalam hidup. Saya ingatkan saudara bahwa orang atau kita tidak akan mencapai sukses dengan mudah, tapi orang yang mencapai sukses adalah orang yang tidak mudah menyerah. Sekalipun ada banyak tantangan yang dia temui, banyak jalan buntu yang dia dapatkan, banyak kegagalan demi kegagalan yang dia temui, namun dia akan tetap berusaha. Dia akan tetap bersemangat dengan bekerja keras untuk mencapai sukses dalam hidup. Kerja keras dan punya kemauan yang kuat akan membawa kita mencapai sukses. Sukses ada di tangan kita. Sukses ada di tangan saudara. Bekerja keras senantiasa. Karena orang yang bekerja keras akan mencapai sukses dalam hidup. Bagian yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian ini, apa rahasianya orang menjadi sukses? Menurut saya, bagian yang kedua adalah orang sukses adalah orang yang teratur. Jadi orang sukses itu teratur. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 5. Dia bilang begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ya, kekasih Tuhan, kita tidak akan bisa mencapai sukses sebagaimana firman Allah ini mengatakan. Sang Rasul mengatakan bahwa seorang olahragawan tidak akan bisa mencapai sukses dalam hidup ini kalau ia tidak teratur. Ya. Makanya kita bilang bahwa seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Teratur. Mengikuti aturan. Taat terhadap aturan. Melakukan segala sesuatu dengan penuh pertimbangan. Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan SOP. Sehingga tidak sembarangan melakukan segala sesuatu. Dia teratur. Misalnya seorang olahragawan dia harus berlatih. Dia teratur terus-menerus setiap hari. Dia melatih tubuhnya secara fisik. Sehingga ketika dia berada pada keadaan yang sesungguhnya, dia telah menjadi kuat dan hingga dia mampu berhasil dalam pertandingan. Yang kedua, kita mau baca 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang sukses adalah orang yang teratur. Sang Rasul juga mengatakan kepada kita, ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan ia telah mencapai garis akhir. Dan telah memelihara. Teratur bisa dikatakan merupakan sebuah kunci dari kesuksesan. Seorang atlet bisa memenangkan pertandingan karena ia disiplin dan teratur dalam hidupnya dengan berlatih. Orang yang bisa berhasil diet karena ia disiplin atau teratur. Olahraga dan jaga pola makan yang teratur. Tanpa disiplin yang kuat, tidak mungkin kita dapat mencapai sukses dalam kehidupan. Sukses hanya akan dicapai dengan disiplin yang teratur dan teratur. Tapi Ibu kekasih Tuhan yang dikasih Tuhan, kita telah belajar firman Tuhan ini dan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa orang yang sukses adalah orang yang suka kerja keras. Orang yang sukses adalah orang yang hidup teratur. Jadi sukses akan diraih, akan diperoleh apabila kita punya kerja keras, punya kemauan yang keras untuk melakukan segala sesuatu. Kita teratur, kita disiplin dengan segala sesuatu yang kita buat dalam diri kita sendiri. Banyak contoh-contoh yang kita jumpai dan kita temui. Jadilah orang yang teratur, jadilah orang yang disiplin dalam diri saudara. Mari kita tutup mata kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang dikasih Tuhan, kita telah dengar firman Allah bahwa semua orang ingin hidup sukses. Namun Alkitab bilang bahwa orang yang hidup sukses adalah orang yang taat terhadap perintah, yang melakukan kehendak Allah. Orang yang hidup sukses adalah orang yang bekerja keras, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Orang yang mau sukses adalah orang yang teratur dalam hidupnya, tidak sembarangan. Dia teratur, dia disiplin dengan hidupnya. Dia taat melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta dan takut akan Allah. Hari ini kalau itu ada di antara saudara, atau saudara menjadi pribadi yang suam-suam kuku, malas, saudara melakukan segala sesuatu, hari ini kita dibawa oleh firman Tuhan, dibawa oleh Tuhan untuk menikmati firman Tuhan, dan kita mau belajar dari tokoh-tokoh hebat, dari para rasul, dari firman Tuhan yang kita dengar. Bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi kita yang menggantungkan kehidupan kita kepada Allah. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa semua yang kita capai hanya karena anugerah Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Nah, kebenaran firman. Adakah di tempat ini Bapak Ibu mau menjadi sukses, ingin berhasil? Kalau Bapak Ibu sedang berada dalam kehidupan, dalam aspek hidup, Bapak Ibu mengalami kegagalan, Bapak Ibu putus asa dengan segala sesuatu yang Bapak Ibu usahakan, Bapak Ibu kerjakan hari ini. Saya undang Bapak Ibu boleh ada di depan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Dan percayalah, sebagaimana Tuhan punya rindu untuk memberkati kita. Percayalah bahwa hari ini Bapak Ibu menerima berkat, kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa. Hamba menyerahkan semua orang yang telah hadir untuk didoakan oleh Tuhan, untuk dijamah oleh Tuhan. Tuhan kiranya menjamah, memberkati kehidupan mereka, Tuhan. Tuhan kiranya menjamah dan memberkati kehidupan mereka, ya Bapa. Sehingga hidup mereka berkenan dan memuliakan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Yang mungkin hari ini mereka sedang berada dalam situasi yang sulit. Mereka jatuh dan bangun lagi, jatuh dan bangun lagi. Mereka gagal dan mengalami kegagalan demi kegagalan. Hamba berdoa, Roh Kudus menjamah, memberkati mereka Tuhan, agar mereka pulang dari tempat ini
mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang hidup diberkati, menjadi sukses dalam segala hal yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Di doa ini harapan kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.